Suami tega bunuh istri, korban sekarat malah ditinggal nonton voli. Peristiwa pembunuhan kembali terjadi dialami oleh seorang istri di Bantul, Yogyakarta, dihabisi oleh suaminya sendiri. Suami berinisial AP berusia 39 tahun tega membunuh istrinya sendiri berinisial W setelah keduanya terlibat cekcok. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di Karangjati, Kelurahan Taman Tirto, Kepanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 1 Februari 2025. AP bahkan sempat menyimpan jasad istrinya tersebut selama 3 hari di rumahnya. Motif pembunuhan didasari AP yang emosi karena korban meminta cerai. Dirinya pun mengaku tak merencanakan pembunuhan tersebut. Saya tidak berniat untuk membunuh, itu spontan saja. Karena sebelumnya cekcok, ujarnya pada Selasa 11 Februari 2025. Menurut pengakuan tersangka, mereka telah pisah ranjang selama 3 tahun dan memiliki 2 anak. Tersangka menegaskan ia tidak ingin bercerai meskipun korban telah mengajukan permohonan cerai. Kejadian pembunuhan pun berlangsung pada Sabtu 1 Februari 2025. AP memukul bagian belakang kepala W menggunakan linggis yang merupakan warisan orang tuanya. Setahu saya, setelah dipukul pakai linggis, korban belum meninggal, masih bernapas dan belum keluar darah. Setahu saya masih pingsan, jadi ditinggal pamit keluar untuk lihat orang main voli, jelasnya. Tersangka kemudian meninggalkan korban dan pergi menonton voli di dekat rumah tanpa memeriksa kondisi korban. Setelah menonton voli, AP kembali ke rumah dan mendapati banyak darah keluar dari tubuh W. Dalam keadaan panik, ia pun mengikat dan membungkus jenazah korban dengan jas hujan. Karena tubuh korban terus mengeluarkan darah, jenazah kemudian dibungkus dengan kain berwarna merah dan disimpan di dalam rumah selama 3 hari. Karena sudah 3 hari jenazah korban di dalam rumah itu bau, mau bilang siapa-siapa takut. Akhirnya dikasih pewangi pakaian. Pewangi pakaiannya cuma dituang di kain pembungkus jenazah korban itu, ungkap tersangka. Ditambahkan pada malam pertama korban meninggal, tersangka sempat tidur satu rumah dengan korban. Namun pada malam kedua dan ketiga, tersangka memilih tidur di luar atau di rumah teman-temannya. Pada malam pertama korban meninggal, masih saya tunggu, siapa tahu masih bernapas ya, ujar tersangka yang bekerja sebagai buruh. Lebih lanjut, tersangka mengatakan bahwa pihaknya tidak ada niatan untuk kabur.